Jadi, apa yang akan kita bahas di video kali ini? Kita akan membahas terkait pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja dan pengangguran di Indonesia dengan analisis regresi data panel. Lebih dari 842.000 sarjana di Indonesia saat ini belum mendapat pekerjaan. Bukan karena mereka tidak cerdas, bukan juga karena mereka tidak berjuang. Lalu, apa yang salah? Ada apa di balik angka ini? Indonesia mencetak lebih dari 6 juta sarjana dalam 5 tahun terakhir. Dan kabar baiknya, tingkat pengangguran nasional terus turun. Tapi, lihat grafik di sebelah kanan. Pengangguran lulusan diploma dan sarjana justru melonjak kembali di tahun 2024. Dua grafik, dua cerita yang berbeda, inilah paradoksnya. Secara teori, pendidikan adalah investasi terbaik. Semakin tinggi sekolahmu, semakin produktif kamu. Begitu kata teori human capital. Di sisi lain, ijazahmu adalah sinyal kepada perusahaan bahwa aku layak dipekerjakan. Teori ini disebut signaling. Tapi, apakah teori ini masih berlaku penuh di Indonesia hari ini? Penelitian ini mengolah data dari 34 provinsi selama 8 tahun, mulai dari 2017 hingga 2024. Metodenya regresi data panel, yang bisa membaca pola antar provinsi sekaligus perubahannya dari waktu ke waktu. Ada 4 variabel yang masuk ke dalam model. Rata-rata lama sekolah sebagai ukuran tingkat pendidikan, upah minimum provinsi, distribusi PDRB, sebagai seberapa besar sih aktivitas ekonomi suatu daerah, dan indeks kedalaman kemiskinan. Keempatnya diuji pengaruhnya terhadap partisipasi kerja dan pengangguran. Setelah data dikoreksi, hasilnya cukup mengejutkan. Di model TPAK, yang signifikan hanya UMP dan PDRB. Di model TPT, hanya indeks kemiskinan. Sementara di RLS, variabel pendidikan kita tidak signifikan di keduanya. Artinya, faktor ekonomi dan sosial yang lebih menentukan variasi jangka pendek antar provinsi, bukan seberapa lama orang sekolah. Lalu, kenapa? Ada 3 penjelasan. Pertama, aspirational mismatch, di mana sarjana menunggu pekerjaan yang sepadan, bukan yang tersedia. Kedua, irisan antara apa yang diajarkan kampus dan apa yang dibutuhkan di industri masih terlalu kecil. Dan yang ketiga, laju digitalisasi jauh lebih cepat daripada kemampuan kurikulum untuk mengejar. Artinya, di sini masih ada skill gap yang terus melebar. Kemudian, bagaimana solusinya? Ada 3 langkah yang harus berjalan bersamaan. Pertama, penyesuaian kurikulum, seperti magang wajib, vokasi, dan link and match kampus dengan industri. Kedua, ekspansi lapangan kerja formal. Karena percuma sarjana siap kalau lahan kerjanya itu tidak tumbuh. Dan yang ketiga, insentif penyerapan lulusan. Dari kebijakan pajak hingga platform yang menghubungkan sarjana dengan lowongan yang tepat. Pendidikan baru terasa hasilnya kalau ketiga ini bisa berjalan secara bersamaan.